Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, karena ini rekamnya siang ya. Eh, Selamat siang kepada yang terhormat dosen pengampu Ibu Heni untuk dosen mata kuliah proses bisnis teknologi informasi. Pada hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Teknologi Informasi Penelitian Sistem Penjualan Laptop pada Toko LKTeks dengan analisis SWOT usaha rumahan dan digital. Untuk slide selanjutnya, kami dari kelompok 4, yang pertama ada Pak Mugi Prabowo, yang kedua ada Pak Ahmad Fardiansyah, yang ketiga ada Pak Muhammad Irfan, yang keempat ada Pak Fatul Rezi, yang kelima ada Ibu Imas Ulansari, yang keenam ada Pak Mursanto, yang ketujuh ada Pak Rizky Firdaus, yang kedelapan ada M. Ali Akbar, yang ke-9 ada M. Reza Rangkuti, yang ke-10 ada Hafidz Farid, yang ke-11 saya sendiri, Fadri, yang ke-12 ada Pak Saifuddin, yang ke-13 Hafid Robi, dan yang ke-14 atau anggota pakar kami adalah Muhammad Rizky. Untuk slide selanjutnya, ya, masuk latar belakang masalah, dinamika bisnis rumahan, LKTeks beroperasi sebagai unit usaha penjualan laptop yang efisien dengan model bisnis rumahan. Meski biaya operasional rendah, tantangan profesionalisme dan legalitas menjadi hambatan utama untuk berkembang. Fokus analisis kami adalah bagaimana mengubah usaha rumahan yang fleksibel ini menjadi bisnis yang legal, aman, dan dapat dipercaya di tengah persaingan marketplace. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Pak Ali. Silakan. Terima kasih, Mas. Untuk selanjutnya masuk ke rumusan dan tujuan. Rumusan masalah. Bagaimana manfaatkan biaya rendah sebagai kekuatan utama. Lalu yang kedua, bagaimana mengatasi keterbatasan modal dan stok. Lalu yang ketiga, apa strategi menghadapi risiko hukum dan keamanan lingkungan. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi potensi efisiensi biaya low cost. Lalu yang kedua, menganalisis dampak legalitas NIB terhadap pertumbuhan. Lalu yang ketiga, merumuskan strategi menghadapi buyer nakal dan komplain tetangga. Next. Masuk ke metodologi penelitian. Metode penelitian dibagi menjadi 3, yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Yang pertama, observasi, pengamatan langsung operasional harian di lokasi usaha rumahan LKTeks. Lalu yang kedua, wawancara, diskusi mendalam mengenai kendala modal, stok, dan interaksi dengan pelanggan COD. Lalu yang ketiga, studi pustaka, riset tentang regulasi OSS, NIB, tren e-commerce, dan manajemen risiko UMKM. Next. Untuk profil pokok LKTeks, usaha mandiri dan agresif. LKTeks adalah retail laptop second yang beroperasi dengan model bisnis rumahan yang sangat efisien. Model operasional, home base tanpa sewa ruko, keunggulan, harga sangat kompetitif dibanding toko resmi. Lalu saluran penjualan, marketplace dan live shopping 24 jam. Lalu tantangan, keterbatasan, ruang penyimpanan dan legalitas usaha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hafiz. Terima kasih waktu dan tempatnya Mas Ali Akbar. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep analis SWOT ya. Di sini ada analis ini mengudah posisi unik LKTeks sebagai small challenger di pasar laptop. Jadi untuk SWOT itu ada strength, weakness, opportunities, dan threat. Untuk strength sendiri adalah keunggulan biaya dan fleksibilitas waktu. Selanjutnya ada weakness, celah profesionalisme dan modal. Selanjutnya ada opportunities, pergeseran pasar online dan legalisasi mudah. Selanjutnya ada threat, masalah hukum dan keamanan lingkungan. Next. Ini kita akan membedah untuk analis internal atau S dan W-nya. Yang pertama ada low cost and agility, biaya operasional rendah tanpa sewa toko, listrik, tarif rumah tangga. Selanjutnya ada harga kompetitif, jual murah dan toko resmi minim overhead. Selanjutnya ada fleksibilitas waktu, toko online dikelola 24 jam dari rumah. Selanjutnya ada profesionalism gap, ada stok terbatas, ruang penyimpanan di rumah sangat terbatas. Selanjutnya ada keterbatasan modal,
Sulit akses KUR atau bank karena belum ada NIB atau nomor induk berusaha. Next. Nah, di sini ada eksternal ya. Ada analisa eksternal O dan T. Di sini ada market shift, tren WFH atau sekolah online. Permintaan laptop second murah sangat tinggi. Selanjutnya ada ekspansi marketplace, live shopping dengan background rumah dianggap autentik atau jujur oleh pembeli. Selanjutnya ada legalisasi atau OSS, kemudahan mengurus NIB online untuk akses modal. Selanjutnya itu ada legal and security, hukum dan sengketa. Ini payung hukum terhadap klaim kepemilikan barang pihak ketiga. Selanjutnya ada gangguan lingkungan, komplain tetangga akibat aktivitas COD atau orang asing. Selanjutnya ada penipuan online, resiko buyer nakal, return barang rusak atau batu sulit diproses hukum. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Mursanto ya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih waktunya. Saya melanjutkan presentasi selanjutnya ya. Ini ada materi strategi SWOT. Strategi SO dan WO atau agresif dan perbaikan. Dari sebelah kanan kolom itu ada strategi ST dan WT atau diversifikasi dan defensi. Untuk strategi SO dan WO, di sini ada strategi SO atau low cost plus high demand. Gunakan struktur biaya rendah untuk mendominasi pasar laptop pelajar atau WFH dengan harga yang tidak bisa disaingi oleh kompetisi. Strategi WO atau legalis to scale itu segera urus NIB via OSS atau O untuk membuka akses KUR atau dalam kurung W, sehingga bisa menyewa gudang kecil dan menambah stok barang. Strategi ST atau terus building, manfaatkan fitur live streaming 24 jam dalam kurung S untuk membangun kepercayaan visual secara real time guna menangkal isu penipuan dalam kurung T. Strategi WT atau risk mitigation, alihkan COD ke pengiriman ekspedisi untuk mengurangi gangguan tetangga dalam kurung T, dan fokus pada barang fast moving untuk menghemat tempat dalam kurung ini W. Oke, lanjut. Kesimpulan penelitian. Potensi besar risiko nyata. Keunggulan kompetitif. Struktur atau low cost adalah senjata utama LKTX melawan toko besar. Hambatan utama, status informasi atau tanpa NIB, menghambat akses modal dan perlindungan hukum. Peluang digital. Pasar menghargai autentik atau pedagang rumahan di platform live streaming. Urgensi, diperlukan formalisasi usaha untuk keamanan jangka panjang. Oke, di dalam sebelah kanan gambar ini adalah surat keterangan riset untuk toko LKTX, di mana toko LKTX adalah toko yang saya kelola sendiri yang berjalan saat ini. Oke, dilanjut Mas Muji. Saran strategis. Saran strategis yang pertama ada legalisasi NIB. Segera daftar NIB di OSS untuk akses KUR dan perlindungan hukum dasar. Yang kedua adalah optimalisasi live, yaitu fokus pada live shopping untuk menunjukkan kondisi barang secara jujur atau mengurangi resiko. Ketiga, manajemen COD. Batasin COD di rumah, gunakan sistem COD marketplace atau bayar di tempat via kurir demi keamanan. Oke, lanjut Mas Mugi. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir, terutama berkunjung ke toko LKTX ya di rumah saya sendiri, dan terima kasih juga teman-teman semua sehingga selesainya tugas PBT ini. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.